البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Usul fikih muka surat berapa? 43 ya. Kata beliau, wa misalu takhsisi sunnati bis sunnah. Contoh dikhususkannya dalil sunnah dengan dalil sunnah yang lain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqatis sama'ul ushr. Di dalam pertanian atau bendang, ma di sini kembali ke hirasah, kembali ke sawah dan sebagainya, ladang. Saqatis sama, yang diairi oleh awan, yaitu apa? Oleh air hujan. Zakatnya berapa? Al-ushr, yaitu 1/10-nya. Baik, ini umum. Sama saja hasilnya banyak atau hasilnya sedikit. Kalau dia itu pengairannya adalah dari air hujan, yaitu pemiliknya itu tidak mengeluarkan kerja keras dalam mengairi, tidak perlu membawa air dari jauh-jauh, cukup dengan memanfaatkan hujan, maka zakatnya itu agak banyak tapi juga nggak seberapa, 1/10-nya. Baik. Adapun kalau diairi dengan sawah nih, wan nawadih, maka zakatnya adalah usron, yaitu 1/20. Zakatnya yaitu sangat ringan, karena apa? Orangnya sudah susah payah untuk mengairi, pakai genset atau pakai zaman dulu adalah binatang-binatang yang membawa air dan seterusnya. Nah sekarang untuk yang tidak terlalu banyak kerja keras, airnya itu dari langit istilahnya, maka zakatnya adalah 1/10. Baik. Ini umum, sama saja hasilnya banyak atau sedikit. Ini tadi ada disebutkan dalam catatan kaki hadis Bukhari. Wa khussa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati ausuqin shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil pertanian yang kurang dari 5 wasaq. Baik, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Cuma Anda lupa dulu wasak itu berapakah? 60 sak kalau tidak salah. Cuma perlu diingat lagi. Berarti kalau kurang dari 5 wasak, berarti apa? Kurang dari 300 sak kalau tidak salah dulu dihitung-hitung, maka tidak ada kewajiban zakat. Kata beliau, walam ajid misalan li takhsisi sunnati bil ijma'. Dan saya tidak mendapatkan contoh untuk dikhususkannya sunnah dengan ijma'. Masalah bolehnya boleh, tetapi contohnya apa? Nah ini kata beliau, saya tidak mendapatkan contohnya. Baik, tapi ini akan dibahas secara apa? Secara pendekatan di dalam kitab-kitab yang lebih besar, insya Allah kalau umur kita panjang. Karena memang khilaf dalam artian layakkah yang ini jadi contoh, atau jangan-jangan ini bukan ijma'nya, tapi ada dalil di balik ijma' itu. Memang ini khilaf dalam masalah nadhari, sudut pandang. Tapi masalah bolehnya boleh, kalau emang ada itu boleh. Dengan syarat-syaratnya. Qal wa misalu takhsisi sunnati bil qiyas. Contoh dikhususkannya dalil sunnah dengan qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu am. Baik. Teruna dan gadis kalau berzina, maka hukumannya adalah sebatan 100 kali, yaitu 100 pukulan. Yaitu yang masih gadis, masih berjaka, maka hukumannya adalah 100 pukulan. Wa taghribu am, dan diasingkan selama 1 tahun. Baik. Ini umum, baik dia itu hamba sahaya ataupun dia itu adalah orang yang merdeka. Baik. Kemudian di sini apa disebutkan, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, khussa bi qiyasil abdi alal amah. Ini dikhususkan dengan apa? Qiyas hamba sahaya yang laki-laki kepada hamba sahaya yang perempuan. Adapun untuk yang hamba sahaya perempuan ma'ruf, dalilnya ada dalam Quran, yaitu apa? Pengkhususannya sunnah dikhususkan dengan Al-Quran, seperti yang telah kita lewati. Untuk hamba yang laki-laki bagaimana? Kata beliau, ini dengan qiyas, yaitu apa? Fi
tasnifil azab, fitansifil azab, yaitu siksaannya itu setengahnya, 50 saja, tidak sampai 100. Waliqtisari ala khamsina jaldah, yaitu mencukupkan pada 50 sebatan saja. Baik. Alal masyhur. Nah, ini yang beliau isyaratkan, ini yang terkenalnya, walaupun alal khilaf, tapi apa, ini yang terkenalnya demikian. Memang ini kias yang betul, bukan kias semata-mata dengan ra'yu, tapi ada isyarat-isyarat dari wahyu. Sebagaimana itu juga dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Apa kita lanjutkan? Insya Allah ini ringan ya, contoh-contoh yang ada. Bukan. Baik. Contoh dalam masalah diairi oleh air hujan ni. Contoh dalam satu musim, setengah daripada musim tu air hujan, kemudian setengah lagi kita airi sendiri, kita guna generator semua sekian. Jadi berapa yang nak digunakan? Nah, itu kembali ke ijtihad, yaitu diperkirakan. Tinggal apa dicari titik tengahnya. Misalkan alhamdulillah kita mendapatkan 5 wasak misalkan. Berarti apa? Yang setengahnya yaitu 250-nya itu kita berarti apa? Kita ambil zakatnya itu adalah 1/20. Yang setengahnya lagi zakatnya adalah 1/10. Yaitu al-ghunmu bil ghurm. Keuntungan sesuai dengan kadar kesusahan. Baik. Jadi kalau yang untung setengah berarti apa ya? Wajar kalau susahnya setengah. Kalau untungnya lengkap maka susah payahnya juga jadi lengkap 1/10 semuanya. Jadi disesuaikan. Wallahu a'lam. Jadi kalau harum manis kenakan cukai, adakah ini pendapat yang benar? Cukai dari pemerintah. Jelas. Bukan cukai, kenakan zakat. Kalau cukai itu haram, itu dosa besar dari pemerintah, itu haram. Nah, adapun masalah zakat, para ulama khilaf, tapi yang dirosikan oleh Ibnu Qudamah tidak ada zakat di situ. Kenapa? Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan dia adalah makanan asasi. Jadi tidak semua terkena zakat. Sebagaimana apa? Sebagaimana al-jawahirun nafisah, batu-batu mulia itu tidak semua kena zakat. Istilahnya apa? Barang-barang mulia itu hanya emas dan perak. Intan yang boleh jadi lebih mahal ternyata tidak terkena zakat. Demikian pula mutiara, demikian pula yang lain-lain. Menunjukkan apa? Memang cukup dengan dalil. Sementara dalil yang ada menunjukkan zakat itu hanya pada makanan asasi. Zakat pertanian itu. Yang lain berarti apa? Yaitu mustahab. Hukumnya adalah mustahab. Mustahab ketika apa? Ketika masa penuaian. Dan rata-rata yang tidak kena zakat itu dia hasilnya tidak seberapa. Kalau hasilnya banyak, dia kena zakat dari sisi yang lain, yaitu apa? Zakat mal nantinya. Kalau iman apa? Mencapai nisab secara keuangan ini. Nisab dan haul. Adapun untuk dari sisi pelaksanaan firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikan haknya di masa penuaian, ini khusus untuk yang ada dalilnya saja, yaitu makanan asasi. Wallahu a'lam. Memang ini khilaf, tapi alam yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan Syekhuna Muhammad bin Hizam itu yang rajih insyaallah. Tidak semua terkena zakat. Baik. Sebagaimana apa? Untuk masalah binatang, hewan, tidak semua kena zakat. Cuma sekedar bahimatul an'am saja. Makanya yang memelihara kijang, memelihara arnab, memelihara kucing enggak ada zakatnya. Memang ini sesuatu yang sifatnya adalah tauqifi, ikut dalil. Dalam kenapa tidak dikiaskan mutiara itu sekali kepada emas? Nah, itu pertanyaan bagus. Kenapa mutiara, demikian pula mungkin intan, berlian, kenapa tidak dikiaskan kepada emas dan perak? Pertanyaannya adalah kias itu yaitu apa? Cara menjawabnya adalah kias itu harus memenuhi syarat. Kita tahu syarat kias, nanti ada di sini insyaallah, ada 4. Yang pertama adalah adanya asal, adanya barang atau qadhiyah, kejadian yang dia sudah memiliki dalil. Yang kedua far', cabang, yaitu apa? Barang atau kejadian yang belum diketahui dalilnya. Yang ketiga adanya wasfun munasib atau wasfun jami', sifat yang menyatukan antara asal dan far'nya itu. Nah, yang keempat baru terbentuk hukum yang sesuai.
Cuma sekarang masalahnya, apa sifat yang menyamakan antara emas perak dengan batu-batu mulia yang lain? Untuk dikatakan berarti ini hukumnya sama. Nah, ini masalah. Sebagian ulama mengatakan berarti kita harus cari ilahnya. Kenapa emas dan perak itu ada zakatnya? Ilahnya itu apa? Sebagian orang mengatakan yaitu ilahnya adalah as-samaniyah, yaitu ilahnya adalah karena dia itu sebagai alat tukar menukar, yaitu sebagai duit. Baik. Berarti kalau alasannya adalah duit, kalau memang suatu ketika suatu ketika mutiara itu memang dia menjadi mata uang, maka memang dia terkena zakat juga. Sebagaimana besi zaman sekarang, kalau besinya dibuat koin, bahkan bukan besi, bahkan kertas saja, kalau dia jadi alat tukar menukar yaitu uang, memang dia ada zakatnya. Nah, sementara sekarang dan rata-rata di sepanjang perjalanan sejarah manusia, rata-rata berlian, demikian pula mutiara bukan menjadi mata uang. Maka memang tidak layak untuk dikiaskan karena dia tidak menjadi uang. Yang lain mengatakan li nafasatihima, dia itu terkena zakat karena dia sangat mulia, sangat berharga. Maka dibantah oleh ulama yang lain kalau emang ilahnya itu banyak batu-batu mulia yang boleh jadi lebih mahal di sebagian negara daripada emas dan perak. Tapi kenapa Nabi tidak menjadikan itu sebagai terkena zakat? Sementara di zaman Nabi sudah ada yang namanya permata dan sebagainya. Orang-orang kaya punya permata, tapi Rasul tidak menetapkan adanya zakat. Menunjukkan alasannya bukan itu. Yang lain mengatakan yaitu emas dan perak itu menjadi sebab istilahnya kasru qulubil masakin, patah hatinya orang miskin. Orang miskin nggak punya emas, yang lain bergelimang dengan emas, layak dia terkena zakat kalau sesuai dengan nisabnya. Kita katakan ilah yang ada pada barang ini ada juga pada mungkin mutiara atau mungkin berlian dan sebagainya. Atau bahkan pada boleh jadi yang membuat patah hati orang miskin biasanya juga, yaitu kita cuma pakai basikal, orang lain pakai McLaren, patah hati kita. Tapi nggak ada dalil yang mengatakan McLaren itu ada zakat. Karena di zaman Nabi ada kuda-kuda yang mewah, kuda Firdaun, tapi Rasul tidak menegakkan adanya zakat di situ. Bahkan ma'ruf hadisnya tidak ada zakat tentang masalah kuda dan hamba sahaya dan seterusnya. Maka manakala tidak jelas kiasnya itu, tidak jelas sifat yang sama antara emas perak dengan barang yang dicari hukumnya, maka memang dia tidak layak dikiaskan di sini. Kecuali tadi kalau memang suatu saat dia menjadi mata uang, layak dikiaskan. Sebagaimana dia kiaskannya duit kertas dan duit shilling kepada emas dan perak. Jadi memang tidak boleh dikiaskan di sini karena belum jelas sebabnya itu apa. Kias yang untuk masalah pertanian yang boleh adalah beras dikiaskan kepada bur karena memang ini sangat dekat dia. Dari sisi Dari sisi kaunuhu makilan, bahwasanya dia itu ditakar, dihitung isi padunya. Dan juga kaunuhu muddakharan, yaitu dia boleh untuk disimpan lama. Dan juga kaunuhu qutan sebagai makanan asasi. Dari berbagai sisi bur dengan beras itu memang punya banyak kesamaan. Maka manakala bur itu menjadi penopang hidup di banyak negara dan ada zakatnya, demikian pula beras menurut pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Adapun yang lain-lain memang nggak boleh dikiaskan. Kalau dikiaskan nanti akhirnya mungkin kita yang akan susah sendiri masalah tanaman-tanaman yang itu misalkan mungkin pegaga atau kasihan kalau dikiaskan. Tapi hasilnya nggak seberapa. Ulam-ulam ada kias, ada zakatnya, itu kasihan. Tapi mencukupkan dengan yang diisyaratkan oleh dalil. Kita masuk sedikit tambahan di sini, masuk ke muka surat berikutnya. Al-mutlaqu wal muqayyad. Dalil yang istilahnya adalah mutlak. Sebelumnya kita dapat umum, yaitu am dan khas. Dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat khusus. Sekarang mutlak dan muqayyad. Dalil yang sifatnya bebas. Mutlak jangan diartikan umum, biar kita tidak terkacaukan dengan dalil am. Am umum, mutlak artinya bebas. Muqayyad artinya terikat. Dari qaid artinya ikatan. Ta'riful mutlak. Sekarang definisi mutlak. Al mutlaqu lughatan biddul muqayyad. Mutlak
yang dibebaskan secara bahasa adalah apa? Kebalikan dari muqayyad, yaitu yang terikat. Ma'ruf, maka dikatakan tolak, yaitu apa? Pembebasan. Tasrih, pembebasan. Nah, mutlak artinya adalah sesuatu yang dibebaskan, tidak diikat oleh sesuatu apapun. Dan inilah kenyataan dari nanti pembahasan dan dalil yang ada. Wastilahan, secara istilah, dalil mutlak itu apa? Madalla alal haqiqati bila qaid. Suatu lafaz yang menunjukkan pada hakikat tanpa ada ikatan. Ucapan beliau ini betul, tetapi apa? Tidak terlalu bagus. Yaitu tidak tidak terlalu mencukupi. Yang mencukupi adalah yang dijelaskan oleh guru beliau, yaitu Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, yaitu apa? Madalla ala syai'in ghairi hasrin ala sabilil badal. Ini kalau nggak salah lafadznya kurang lebih demikian. Intinya ala sabilil badal. Memang dia menunjukkan kepada suatu perkara atau suatu benda kepada seluruh individu bila hasr, tanpa batasan memang. Tapi apa? Ala sabilil badal, dalam bentuk yaitu perwakilan. Nah, dengan contoh nanti kita akan lebih jelas lagi. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan menjadi jelaslah ucapan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Maka kalau dia rujuk dari ucapannya yang mengatakan apa? Pada istrinya, engkau bagiku seperti tulang belakang ibuku, yaitu apa? Mengharamkan istrinya sendiri. Kalau dia rujuk, maka apa? Fatahriru raqabah, maka dia harus membebaskan hamba sahaya min qabli ayyatamasa, sebelum mereka saling hubungan suami istri itu. Baik. Mana sisi pendalilannya ini? Raqabah, hamba sahaya. Ini dalil umum atau dalil bebas? Ini lafaz umum atau lafaz bebas? Lafaz bebas, bukan lafaz umum. Baik. Kenapa? Kalau kita katakan dia lafaz umum, berarti apa? Seluruh hamba dia, kalau ada 10 semuanya harus bebas. Sementara jelas yang dimaksudkan adalah cukup satu hamba saja, seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat dengan bimbingan Nabi. Kalau mengalami ini, bebaskan satu saja hamba sahaya. Berarti yang diinginkan adalah satu. Tapi satu yang mana? Hamba sahaya yang warna kulitnya putih atau coklat atau merah atau zebra. Kalau ada, maka apa? Cukup salah satu pun sudah cukup. Hamba sahaya laki-laki atau perempuan, nggak masalah, terserah mau yang mana. Yang tua atau yang muda, tidak masalah. Yang besar atau yang kecil, terserah mana yang diinginkan. Yang mahal atau yang miskin, yang punya hirfah atau tidak punya hirfah, yang punya pekerjaan atau tidak, yang punya maharah atau tidak, kemampuan atau tidak, terserah mana yang mau dibebaskan, terserah. Nah, dari sisi ini yang dikatakan bebas, bila hasr, tanpa ada batasan. Pilih yang mana. Cuma nanti prakteknya yang diambil satu saja. Inilah yang membedakan antara mutlak dengan apa? Am. Kalau am itu umum, duf'atan wahidah, seketika itu juga kena hukum, suruh bebaskan semua. Sementara ayat ini tidak ada al di situ, tapi apa? Dengan nakirah. Maka dia tufidul mutlak. Yaitu apa? Cukup satu saja, tapi terserah Anda mau pilih yang mana yang mau dibebaskan, tapi cukup satu. Inilah yang membedakan antara mutlak dengan muqayyad. Baik, ilahuna wallahu a'lam.